Kebetulan situasinya lagi kayak gini, jadi semua dipukul rata kayaknya. Minta tolong sama teman-teman media, kalau memang sudah ada kejelasan tentang kondisinya seperti apa, ya diberitakanlah kejelasannya itu juga. Kebetulan kakak saya juga punya riwayat asma yang agak lumayan parah. Jadi pas malam minggu kami keluarga bawa kakak saya ke rumah sakit dan dirujuk ke rumah sakit Tarakan melalui prosedur screening COVID, dan pertama dilakukan rapid test. Hasilnya non reaktif, tapi karena ada dugaan asma yang lumayan kronis, akhirnya kakak saya dimasukkan ke isolasi di rumah sakit Tarakan tersebut. Seperjanjian dari rumah sakit tersebut itu, sebelum hasil swab keluar, hasil swab pertama dan kedua keluar, jika kakak saya meninggal dunia, maka prosedur yang akan dilakukan pemakamannya melakukan prosedur protokol COVID. Dan sampai hari ini pun keluarga masih agak berat karena dimakamkan secara protokol COVID, padahal kakak saya juga belum tentu terbukti terpapar corona, dan emang hasilnya dari awal juga negatif gitu. Manajer aku tuh udah ngabarin dari kayaknya pas di atas maghrib udah kalau salah, cuma aku tuh baru baca WA-nya tuh malam banget jam 9-an kalau nggak salah. Jadi kaget luar biasa ya, karena apa ya, nggak nyangka banget gitu. Apalagi kalau aku nggak salah info kan, asma tuh salah satu pencetus kenapa beliau meninggal gitu. Kita berdua tuh langsung punya asma gitu, dan aku punya asma yang jauh lebih berat dari dia. Jadi aku banget aja kaget gitu kalau ternyata asma yang diidap Kang Adi itu ternyata salah satu penyebab dia harus pergi gitu. Aku nggak tahu hasil terakhirnya gimana, tapi aku ingat Mas Ade pernah tes, soalnya pas dia lagi nggak enak badannya dia pernah tes. Kami ngobrol, abang kasih tahu aku pokoknya gimana hasilnya. Iya gitu. Terus besoknya aku tanyain lagi, gimana, udah neng, negatif gitu dia bilang. Oke. Ya udah, itu gimana keadaannya sekarang? Udah bisa keliling komplek kok, kata dia gitu. Jadi ya udah. So terakhir yang aku tahu bukan COVID, dan memang katanya ada tes lagi, masuk rumah sakit rujukan juga kan, rumah sakit rujukan COVID. Tapi kan kita juga tahu masuk rumah sakit rujukan belum tentu karena benar-benar COVID gitu kan. So ya sudah sih, aku mengikhlaskan bagaimana media akan menanggapi ini, bagaimana orang-orang akan bicara soal ini. Udah tahu pengalaman gitu, udah sekali di awal tahun kemarin, terus sekarang lagi mungkin reaksinya jadi nggak terlalu sekeras dulu gitu. Aku cuma minta tolong sama teman-teman media, kalau memang sudah ada kejelasan tentang kondisinya seperti apa, ya diberitakanlah kejelasannya itu juga gitu. Bukan hanya pada saat bertanya-tanya, menduga-duga gitu, terus tiba-tiba semua langsung membuat pernyataan. Riwayat asma aja, Ada ya? riwayat asma yang lumayan agak parah karena dari kecil, dan kebetulan situasinya lagi kayak gini, jadi
semua dipukul rata kayaknya. Sakit di rumah sakit biasa. Biasa ya. Jadi posisi kakak saya ini meninggal bukan dalam keadaan kritis atau koma. Jadi posisi yang normal sebetulnya. Terakhir aku baca berita bahwa sebenarnya indikasinya asma, bukan karena COVID, tapi udah terlanjur di beritainnya COVID kan sedih gitu, sedih. Enggak, kalau ternyata dia terakhir dirawat secara ternyata diduga COVID tapi ternyata enggak, kan sedih banget gitu. Sedangkan kita tahu betapa bahayanya COVID dan protokolnya gimana gitu. Perawatnya ya bagus, tapi yang saya sayangkan karena adanya indikasi asma itu dia langsung dibawa ke ruang isolasi suspek COVID. Tapi menurut saya di situ kakak saya jadi drop, fisiknya makin menurun karena merasa bahwa ya dia sendiri di sana gitu. Terakhir sih bulan lalu syuting, setahu saya syuting. Dia tuh bisa dibilang salah satu sahabat dekat yang nggak cuma kita dekat karena kita sama-sama mencintai acting dan teater gitu, cuma dia benar-benar kayak abang sendiri yang aku bisa curhat kapanpun. Dia tuh punya hati yang sangat baik dan perhatian banget, jadi aku kenal dia udah lama banget. Semua orang kayaknya berpendapat yang sama, dia orang baik. Buat aku dia orang yang sangat passionate, orang yang gampangnya ini aku baru sadar di hari ini kalau dia tuh orang yang selalu mencari kebaikan. Jadi mau bikin apa aja, minatnya banyak, talentnya juga banyak gitu kan. Jadi pure entertainer ya dia itu, bisa nyanyi, bisa acting, bisa nari. I think he's everything somebody's need to survive di entertainment industry ya gitu. Dia bisa melakukan banyak hal, dia pandai berkomunikasi dengan orang juga, ngomong gitu orangnya ya. Jadi respect sama orang lain, suportif, tapi juga nggak basa-basi gitu. Dia orangnya jujur juga, kalau ada yang dia nggak suka dia bilang, tapi bukan dengan tujuan menjelek-jelekan, dia akan bilang dengan tujuan ngingetin gitu. Sehingga bahkan kalau kita untuk tugas sekolah mahasiswa gitu misalnya ya, apa tugas kuliah gitu, tugas akhir mahasiswa kan suka ada film pendek, dia tuh suka bisa ngingetin, bukan marah tapi dia akan ngingetin gitu, kayak misalnya, wah kalau lo kayak gini nggak bisa nih, nanti lo jadinya begini gitu, tapi fair gitu. Kami sekeluarga udah ikhlas. Kalau emang udah jalannya ya udah kami ikhlas. Dimanapun, karena kondisinya lagi kayak gini, kami juga nggak mau terlalu ngotot-ngotot buat pulangin jenazahnya ke rumah. Jadi semua sesuai prosedur aja. Ya semoga almarhum kakak saya diterima, ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga pandemi juga cepat berlalu lah. Semoga Mas Ade diberi kelapangan jalan pulang, diterima segala kebaikannya, dimaafkan segala khilafnya, dan untuk tante dan Mbak juga bisa ikhlas semuanya. Untuk keluarga besar Kang Ade, semoga sabar, semoga kuat, semoga tabah. Yang pasti seorang Ade Firman Hakim itu disayang banyak sekali orang, karena Ade itu sangat-sangat baik hatinya. Jadi aku yakin doa indah pasti bertaburan untuk Ade. Semoga keluarganya dikuatkan.
Wow.